Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Gandengane ngobong jupuk, keris, tombak, kembang ya Mbak ya. Kalau kembang ya minyak. Yang jadi masalah itulah mereka berkata baik, mengatakan bahwa mereka itu orang-orang baik, tapi realisasinya di lingkungan tidak baik. Nah, itu yang harus dihapus, basmi. Soalnya Gusti Allah atau Tuhan dan sebagainya itu tidak pandang dengan caranya dia bilang benar kan. Dia hanya membenarkan sekelompoknya sendiri kok. Iku jenenge ora ana toleransi ngoten niku, ora iso mensikapi, Mas. Coba sampean iso mensikapi. Konconan selawase gak bakalan pedhot, Mas. Nggih. Nek iso mensikapi. Kadang-kadang kono mlawu wete ya wis disikapi wae. Apa meneh niku nggih. Kita semua itu orang Jawa yang tahu tepo slira menghormati. Tepo slira. Saling menghormati. Salahnya dindakno, Pak. Jadi salangnya itu diturunkan, ben mudah berbagi. Maksud saya, berbagi tidak harus ada pakemnya, sesuai dengan kemampuan mawon. Nah, berbagi itu termasuk item sedekah, nyedekahi awake, kanggo nyambut gawe supaya lancar, kanggo supaya keluargane sehat walafiat kabeh. Sedekah. Mergo sedekah itu tadfaul bala. Sedekah itu tolak bala. Realisasinya saged rupa napa mawon. Petuk ning lampu merah dikasih uang 1000 nggih saged mawon. Sing penting napa sampean ikhlas. Sing dadekno tumomo kok ikhlasan. Dikei 1 juta ning sampean gawe ikhlas pe apa tambah ndadekno penyakit. Bahasane ngeten lho. Nggih. Sehubungan ngeten nggih, Bang. Sehubungan dengan ritual kados sesajen, kados tumpeng, kados ayam panggang, menurut panjenengan pripun? Menurut kula aman-aman saja. Nggih. Kita tujuannya mboten sirik. Kita tujuannya yang maha kuasa. Sama. Hanya mereka yang membenci itu tidak mengenal itu. Waktu itu dia gak pernah sekolah waktu itu dia. Kalau kita sekolahnya tinggi ngerti, wah paham, mau ngomong apapun aman. Nggih, Pak. Dia hanya hidup menyendiri dengan teman-temannya, ngopinya kurang jauh, dia gak tahu ngerti. Ya itu, mudah mengharamkan, mudah mensyirikan. Tapi kalau wong palang ngopi di jenuh, ya aman-aman saja. Teman hebat. Nggih. Gak mudah, sirik juga mudah. Aman-aman saja. Ya, untuk kapan-kapan pas ada versi pengobatan juga bisa. Kalau nek pengobatan biasa tanpa ada jadwal. Tapi kalau pengobatan harus pakai sarana ruqyah, itu ada jadwal, tak tentukan. Ruqyah masal itu tak tentukan tanggal berapa, hari jam berapa sampai selesai. Tergantung. Kadang juga pakai sesajen. Enggak, kalau saya pengobatan apapun enggak pernah pakai. Saya murni kemampuan olah pikir saya minta kepada Allah untuk membuat pasien itu sembuh dengan cara apapun. Tapi tidak pernah pakai sajen apapun. Yang pakai sajen minimal itu pernikahan. Ada pernikahan atau sunatan atau ruwat-ruwat. Itu secara formalitas kita harus melengkapi. Walaupun tanpa itu saya mampu, tapi tidak boleh egois. Harus diadakan biar umumnya bagaimana, gitu. Saya nggak pakai itu misalnya, saya tahu fase-fasenya. Oh ini ada. Tapi saya tetap pakai secara formal karena untuk ben pada umumnya piye gitu, Pak.
biar sama Sebagai orang pada Jawa, umumnya sebagai orang Jawa. Kalau ngebung dupa sehari-hari saya hanya butuh aroma. Saya hanya butuh aroma. Minyak juga ada, dupa juga ada. Saya hanya butuh aroma yang sudah kental dengan kita, Pak ya. Dengan kita. Tah, wewangian juga kesunatan buat kita. Buat kita nggih. Ya. Pokoknya tetap Tuhan, tetap Gusti Allah kita itu. Semua itu cara, Mbak. Nah, cara mengenal Tuhan itu berbagai cara menurut versi mereka masing-masing. Orang dan menemunya juga dari orang masing-masing. Bah, ini terkait dengan katresnan Pak Maksud. Bahwa manusia itu kan diwajibkan untuk katresnan entah itu pada manusia sendiri, entah pada hewan, entah sama Tuhan Mbah. Harusnya kan seperti itu Bang Kenapa kalau kita diwajibkan untuk katresnan kepada semua makhluk hidup? Kita tiap tahun kok diwajibkan untuk membunuh binatang yang tidak berdosa sampai ratusan ribu. Itu bagaimana Mas pendapatan saya? Jawaban secara betul mungkin ya enggak bisa. Saya miris Bang Nah, itu bagaimana pemahaman dengan Mas? Jawaban secara detail, secara betul mungkin saya belum mampu. Karena saya orangnya itu kenapa nih? Lundung semprong. Lundung semprong sing sekiranya enggak pernah terbahas itu tak abaikan. Seperti tadi. Pada umumnya itu kan kita saling mencintai gitu ya, wes. Nggih. Untuk secara detail lagi ke sana. Belum pernah terfikirkan. Ya wes ku kersane Gusti Allah. Tapi bisa dijawab untuk pertemuan yang ini bukan tidak bisa, hanya butuh waktu saja kalau tadi. Gitu. Soalnya kadang saya dari melihat kita miris Bang. Katanya kita disuruh saling mencintai, tapi kok kita tiap tahun diwajibkan untuk membunuh hewan yang tanpa berdosa, itu bahkan jumlahnya kadang ratusan ribu loh Bang. Sirkulasi ini wong urip ngeten niku. Kewan itu kadang-kadang diciptakan memang disembelih. Hewan itu memang dihidupkan, diciptakan oleh Gusti Allah memang disembelih. Kan ada itu. Memang untuk dikonsumsi. Itu secara global itu kan hewan. Kita juga hewan. Hayawan. Secara global semuanya kita hayawan, Pak. Tapi hayawanun natik. Kita yang punya akal pikir, semuanya nggak punya, hewan nggak punya. Kita yang punya itu hayawanun natik, semuanya hewan secara global. Dan hewan itu sendiri ada yang bisa dikonsumsi, otomatis disembelih kan, Mbak? Iya. Ada yang nggak bisa dikonsumsi, tapi itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kepercayaannya beda, kadang-kadang yang tidak boleh kan, boleh kok gitu. Yang tidak kita konsumsi di sana dikonsumsi nggak masalah kan? Biasa mawon, disikapi mawon. Tapi kalau menurut pandangan Bang, kan ada hewan yang tidak bisa dikonsumsi, ada yang bisa istilah halal dan haram. Kalau menurut pribadi panjenengan itu sebetulnya ada apa enggak? Ada, hewan itu ada yang halal untuk dikonsumsi, ada yang haram karena tidak boleh dikonsumsi. Itu dalam koridor kita sebagai umat Muslim. Pendapat begini ini kalau menurut agama lain mungkin juga tidak cocok. Karena mereka memperbolehkan dengan kepercayaan mereka, meyakini mereka boleh. Tapi kita yang di Muslim, bagi orang Islam, ada hewan itu yang haram untuk dikonsumsi, ada yang halal untuk dikonsumsi. Termasuk kadang-kadang waktu kita belajar itu yang hidup di alam, buah gampangan yang mawon. Tapi ngoten niku ada jurus yang bisa semuanya itu halal. Pada saat kita itu darurat, semua dihalalkan. Semua dihalalkan. Kalau kita mati tanpa memakan hewan itu, kita boleh untuk memakan dia. Jadinya sebagai obat karena darurat. Darurat. Ya hanya saja dalam pandangan Islam itu ada yang haram, ada yang halal. Tapi ketika yang haram itu keadaan darurat, boleh gimana? Nah, bagaimana? Apakah darurat, definisi darurat ya? Kita cari sendiri.
Nek awal-awal iki darurat tapi gak darurat ya aja toh. Ndak boleh. Kita tetap berpegang teguh dengan definisi darurat seperti apa. Kalau versi Jawanya Mbak ada enggak? Darurat ya. Buatan kalau versi Jawa. Versi Jawa terkait dengan halal dan haram. Halal dan haram. Ya. Kalau versi Jawa lupa nih, kita tidak berbeda dengan agama. Nggih, nggih. Kula yang mboten saged ngaji soalnya guys. Nggih, nggih. Sing enak nggih kempulan cara Jawa. Nggih, kalau versi Jawa ini dulu. Ya, kalau menurut Jawa itu agak niki waktu dulu dengan sekarang agak ada perbedaan. Baik dari segi perawatan, cara untuk dikonsumsi, baik dari cara menyembelihnya, dari dulu sama sekarang itu sudah berbeda jauh. Dulu kadang-kadang diseleret sama empring cukup kok dulu. Pokoknya intinya nyembelih ya. Tapi untuk sekarang enggak. Ya yang penting itulah Mas. Kita juga tetap pakai cara lah. Bismillah dulu nyembelihnya untuk membuat hewan itu jadi halal. Tapi hewan yang mau kita sembelih kan harus diakui dulu keberadaannya. Sama nyembelih kiri misalnya, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Mau nih wis ra oleh tetap tidak boleh. Menurut versi kita loh Pak. Tapi ngono ku ya oleh wae Mas menurut wong kono, ngono lho. Jadi kita itu sikap harus disikapi, tidak boleh memvonis Mas.